Halo Sobat Fans, di video kali ini aku akan bahas mengenai Danantara. Apa sebenarnya Danantara? Kenapa ada yang mendukung dan ada yang menentang? Dan yang paling penting, bagaimana prospek dan dampaknya terhadap perekonomian dan pasar saham di Indonesia? Danantara atau Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara adalah lembaga investasi yang baru saja diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari Senin tanggal 24 Februari tahun 2025. Tujuannya untuk mengelola aset-aset pemerintah di berbagai BUMN dengan lebih transparan dan profesional. Secara sederhana, Danantara berfungsi layaknya sovereign wealth fund atau dana investasi negara mirip dengan Temasek di Singapura. Melalui Danantara, pemerintah berharap dapat mengoptimalkan kinerja aset negara dan tentunya menarik investasi dari dalam dan luar negeri. Danantara ini resmi diluncurkan di Istana Kepresidenan Jakarta, dan acara peluncuran ini dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto serta dua mantan presiden yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo atau Pak Jokowi. Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting lainnya, termasuk mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, Ma'ruf Amin, serta para menteri, duta besar, dan pimpinan lembaga tinggi negara. Peluncuran Danantara menandai komitmen pemerintah dalam mengelola investasi berkelanjutan melalui pembentukan super holding BUMN yang bertujuan mengoptimalkan kekayaan negara. Seperti kebanyakan kebijakan besar, Danantara langsung memicu pro dan kontra. Mari kita lihat dari dua sisi. Yang pertama kita lihat di sini dari persepsi pihak yang mendukung, yaitu karena adanya transparansi dan profesionalisme. Pemerintah menjamin bahwa pengelolaan aset negara akan lebih transparan dan bisa diaudit kapan saja. Kemudian potensi investasi besar. Dengan model ini, Indonesia bisa lebih menarik investor asing untuk menanamkan modal di proyek-proyek, infrastruktur, dan sektor strategis. Kemudian optimalisasi BUMN, karena banyak BUMN yang selama ini dirasa kurang efisien. Nah, dengan adanya Danantara, aset-aset ini bisa lebih dimaksimalkan. Lalu kemudian kita lihat dari persepsi pihak yang menentang, yaitu resiko pengelolaan yang tidak transparan. Jadi meski ada janji keterbukaan, banyak yang skeptis apakah dana ini benar-benar akan dikelola secara profesional. Kemudian potensi penyalahgunaan. Beberapa pihak khawatir bahwa aset negara justru akan jatuh ke tangan pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Lalu kemudian dampak bagi BUMN kecil. Dengan fokus pada optimalisasi aset besar, bagaimana nasib BUMN kecil yang mungkin tidak masuk dalam prioritas pengelolaan Danantara. Oke Sobat Fans, sekarang kita lihat bagaimana prospeknya di masa depan. Jika dikelola dengan baik, Danantara bisa menjadi motor penggerak baru bagi ekonomi Indonesia. Dan ini beberapa skenario yang bisa terjadi. Kita lihat dulu dari skenario positifnya, yaitu investasi asing meningkat, infrastruktur berkembang lebih pesat, lalu kemudian Indonesia punya dana cadangan yang lebih kuat untuk menghadapi krisis ekonomi. Kemudian kita lihat dari skenario negatifnya, yaitu jika pengelolaannya tidak transparan, kepercayaan publik bisa menurun. Lalu aset strategis bisa jatuh ke tangan investor asing tanpa regulasi yang ketat. Dan juga bisa mengakibatkan resiko kegagalan seperti yang pernah terjadi pada beberapa sovereign wealth fund di negara lain. Nah Sobat Fans, Danantara ini juga dibentuk dengan beberapa tujuan utama. Yang pertama, optimalisasi pengelolaan aset negara. Nah, dengan mengonsolidasikan aset-aset badan usaha milik negara ke dalam satu dana investasi nasional, Danantara bertujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengelolaan kekayaan negara. Kemudian pengurangan ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa pembentukan Danantara dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada ekspor bahan mentah. Dengan demikian diharapkan dapat mendorong industrialisasi dan hilirisasi sumber daya alam, sehingga menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Kemudian yang ketiga, peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Danantara diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, melalui pengelolaan aset yang lebih profesional dan transparan. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkualitas. Kemudian yang keempat, konsolidasi kekuatan ekonomi nasional dengan menggabungkan berbagai aset dan sumber daya ekonomi yang sebelumnya tersebar di berbagai BUMN. Danantara berperan sebagai super holding yang mengelola dan mengoptimalkan investasi serta aset negara secara terpusat. Nah, melalui pembentukan Danantara, pemerintah berharap pengelolaan kekayaan negara dapat dilakukan dengan lebih efisien, transparan, dan akuntabel, dan sehingga bisa memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, berdasarkan informasi terbaru, Danantara akan mengelola sejumlah badan usaha milik negara atau BUMN.
Nah, berikut adalah daftar perusahaan yang akan masuk ke dalam Danantara. Yang pertama ada PT Pertamina Persero, yaitu perusahaan energi nasional yang bergerak di sektor minyak dan gas. Lalu kemudian PLN, perusahaan yang mengelola penyediaan listrik di Indonesia. Lalu PT Bank Rakyat Indonesia, bank yang fokus pada layanan perbankan mikro dan UMKM. Dan yang keempat ada PT Bank Mandiri Persero Tbk, yaitu salah satu bank komersial terbesar di Indonesia. Dan yang kelima ada PT Bank Negara Indonesia atau BNI, yaitu bank komersial yang menawarkan berbagai layanan perbankan. Kemudian ada PT Telkom Indonesia Persero Tbk, yaitu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Lalu ada Mining Industri Indonesia, yaitu holding BUMN yang membawahi perusahaan-perusahaan tambang nasional. Nah Sobat Pan, selain ketujuh perusahaan di atas, Danantara juga berencana mengintegrasikan BUMN lain yang bergerak di sektor pangan dan aviasi sebelum rapat umum pemegang saham atau RUPS pada Maret tahun 2025. Dan pengelolaan oleh Danantara diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing BUMN sehingga mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. Well, Sobat Pan, lalu apa dampaknya terhadap pasar saham? Nah, dari perspektif pasar saham, peluncuran Danantara bisa membawa dampak besar. Saham-saham BUMN seperti Telkom, BBRI, Pegas, dan Antam mungkin akan mendapatkan sentimen positif. Tapi di sisi lain, jika ada ketidakpastian dalam implementasi Danantara, pasar bisa merespon negatif. Nah Sobat Pans, jadi apakah Danantara akan menjadi terobosan besar atau justru menambah masalah baru? Nah itu semua tergantung bagaimana pemerintah mengelolanya ke depan. Well, jika Sobat Pans tertarik untuk berinvestasi saham di Panin Sekuritas, Sobat Pans bisa melakukan pembukaan rekening saham dengan cara scan barcode berikut ini dan raih kesempatan mendapatkan promo cashback senilai Rp200.000 dengan setoran dana sebesar Rp1 juta, khusus menggunakan RDN Bank Panin. Dan Sobat Pans dapat menyetorkan dana dalam jangka waktu 7 hari setelah RDN jadi. Well then, happy trading dan happy investing. Investasi aman bersama Panin Sekuritas Pontianak.